Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudini, NIM 1910951037. Kali ini saya akan menjelaskan mempresentasikan tugas UAS sinyal dan sistem dengan judul sinyal dasar transformasi Z. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk sinyal dasar, yang mana pengertian dari sinyal dasar adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun atau mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Sinyal dasar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sinyal dasar kontinu dan sinyal dasar diskrit. Sinyal waktu kontinu merupakan argumen real dari suatu fungsi real, yang mana xt-nya di mana t dapat bernilai real sembarang. Kemudian untuk xt mungkin bisa bernilai 0 untuk range nilai t tertentu yang diberikan. Untuk sinyal waktu diskrit merupakan fungsi dari argumen yang hanya bernilai pada bagian diskrit dari waktu yang sama, yang mana untuk nilai xn di mana nilai n merupakan satuan nilai dari 0 bisa ke negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, bisa ke 1, 2 dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, yang mana nilai x tersebut bisa jadi nilai yang real ataupun kompleks. Kemudian untuk sinyal kontinu atau bisa disebut juga dengan sinyal analog ketika memiliki nilai real pada keseluruhan tentang waktu t yang ditepatinya, yang dapat didefinisikan sebagai f dalam kurung t nilai dari negatif t hingga sampai t hingga. Kemudian untuk sinyal diskrit tersebut di mana t-nya merupakan suatu variabel waktu diskrit. Jika t menepati nilai-nilai diskrit tn atau t sama dengan tn untuk beberapa rentang nilai integral pada n, sebagai contoh dapat menepati suatu nilai integer dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dalam hal ini t sama dengan tn merupakan nilai dari n. Untuk nilai n tersebut merupakan suatu nilai integer, yang mana 0, 1, 2, dan 3. Untuk macam-macam sinyal dasar kontinu memiliki 4, yaitu yang pertama sinyal step, signum, rem, dan sampling. Untuk sinyal step sendiri memiliki persamaan U dalam kurung T, yang mana sama dengan 1 merupakan T, artinya T lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian jika mendapatkan hasil 0, berarti T juga termasuk lebih besar daripada 0. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Untuk bagian A merupakan T sama dengan U dalam kurung T, sedangkan untuk B merupakan X2, yaitu 0,8 U dikali dalam kurung T dikurang 2,6. Kemudian untuk X3, T sama dengan negatif 1,2 U dikali dalam kurung T dikurang 5. Kemudian untuk D merupakan nilai T dari negatif 1 dikurang 1 U dikali 2 dikurang T. Kemudian untuk sinyal signum tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. SGNT di mana jika hasilnya 1, nilai T tersebut lebih besar sama dengan 0. Jika nilainya 0, berarti T sama dengan 0. Jika negatif 1, berarti nilai T-nya lebih kecil dari sama dengan 0. Fungsi signum juga dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi tangga satuan.
yang mana memiliki persamaan atau bisa disebut dengan didefinisikan sebagai SGN T sama dengan negatif 1 ditambah 2U dalam kurung T. Fungsi sinyal-signal tersendiri merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam teori komunikasi dan teori kontrol. Kemudian untuk sinyal rem dapat didefinisikan sebagai untuk nilai T lebih besar dari sama dengan 0. Untuk nilai 0 berarti nilai T lebih kecil dari sama dengan 0. Fungsi rem juga dapat diperoleh dari integrasi fungsi tangga satuan yang dapat didefinisikan sebagai rumus berikut ini. Kemudian kita akan menjelaskan untuk sinyal sampling, yang mana sinyal sampling tersebut banyak digunakan dalam analisa spektral dan didefinisikan sebagai SA dalam kurung T sama dengan sin T per T. Dapat kita lihat seperti gambar yang pertama. Ini merupakan fungsi sampling dari definisi SA T sin T per T. Kemudian untuk sin C T dan sama dengan sin dikali V dikali T per V dikali T sama dengan SA dalam kurung V dikali T. Memiliki gambar seperti yang kedua. Ini merupakan suatu fungsi sin dalam kurung T. Kemudian sinyal dasar diskrit. Untuk sinyal dasar diskrit memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi impuls dan fungsi tangga satuan. Fungsi impuls untuk sinyal waktu diskrit dapat definisikan sebagai berikut. Jika hasilnya 1, maka N sama dengan 0. Jika hasilnya 0 sama dengan N bukan sama dengan 0. Untuk fungsi tangga satuan dapat kita lihat dari untuk definisinya, jika menghasilkan 1 berarti N lebih besar dari sama dengan 0. Jika menghasilkan nilai 0 maka nilai N lebih kecil dari sama dengan 0. Dapat kita lihat seperti gambar. Kemudian untuk eksponensial dan sinusoida. Eksponensial memiliki persamaan Xn sama dengan CA pangkat N, yang mana jika A lebih besar dari 1 maka nilai tersebut merupakan eksponen yang besar. Jika A sama dengan 1 maka sinyal tersebut konstan, dan jika A lebih kecil dari 1 maka sinyal X tersebut merupakan eksponen menurun. Untuk sinusoida sama seperti halnya, jika A sama dengan 1 maka hal tersebut sekuen sinusoida. Jika A lebih kecil dari 1 maka sinusoidanya terendam, dan jika A nya lebih besar daripada 1 maka sinusoidanya besar. Kemudian kita beralih ke transformasi Z. Transformasi Z tersebut memiliki arti suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi tertentu. Transformasi Z dari suatu sinyal Xn dapat didefinisikan sebagai X dalam kurung Z sama dengan untuk penurunan dari batas atas T hingga dan batas bawah N sama dengan negatif T hingga X dikali X dalam kurung N dikali Z negatif pangkat N, di mana Z tersebut adalah suatu variabel bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan RE pangkat J pangkat Ohm. Transformasi Z adalah suatu daerah tak hingga, sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya tak terhingga. Yang terhingga bisa untuk suatu daerah yang hasil transformasi Z-nya terhingga bisa kita sebut juga dengan ROC, Region of Convergency, dari transformasi Z yang berbentuk R1 lebih kecil dari nilai mutlak Z, sedangkan untuk nilai mutlak Z-nya lebih kecil daripada R2, di mana Z sama dengan R.
Sifat-sifat transformasi Z ada 7. Yang pertama linear, kemudian pergeseran waktu, perkalian dengan waktu, pembalikan waktu, perkalian dengan A pangkat N, teorema nilai awal dan teorema nilai akhir. Untuk linear dapat kita lihat rumusnya seperti berikut, yang mana nilainya sama, yang mana dari bagian kiri ke bagian kanan artinya sama, yang mana Z dikali A1 X1 pangkat N ditambah A2 dikali X2 dan kurung Z, kemudian untuk sama dengan A1 dikali X besar 1 untuk nilai Z nya, sedangkan ditambah A2 X besarnya 2 dalam kurung Z, yang mana nilai kedua belah pihak ini sama. Untuk pergeseran waktu dia memiliki kebalikan, yang mana untuk nilai pencariannya negatif, maka kita dapat mencarinya dengan penjumlahan, sedangkan untuk pencariannya penjumlahan, maka kita dapat mencarinya dengan pengurangan. Kemudian ke perkalian dengan waktu dapat kita lihat definisinya, dimana untuk Z N dikali U yang kurung N memiliki hasil yang sama dengan negatif Z dikali D per DZ untuk X nilai Z. Sedangkan untuk pembalikan waktu, hasil dari X1 per Z sama dengan hasil dari Z X dalam kurung negatif N. Untuk perkalian dengan AN, maka kita cantumkan A pangkat N nya. Untuk teorema nilai awal, jika Z X dalam kurung N sama dengan XZ, maka X0 sama dengan limit dari Z sampai nilai tak hingga ke X dalam kurung Z. Untuk teorema nilai akhir, jika Z X dalam kurung N sama dengan XZ, maka limit dari nilai N sampai tak hingga X sama dengan limit dari Z sampai nilai 1 Z dikurang 1 XZ. Untuk transformasi satu sisi tidak berisi informasi tentang sinyal Xn tersebut untuk waktu negatif atau N lebih kecil dari dengan 0. Kemudian dia bersifat unit hanya untuk sinyal kasual, karena sinyal-sinyal kasual ini yang bernilai 0 untuk N lebih kecil dari sama dengan 0. Bila kita membahas informasi Z satu sisi, kita tidak perlu membahas erosi. Mengapa? Karena erosi memiliki suatu daerah yang tak hingga, sedangkan untuk informasi Z satu sisi bisa jadi memiliki suatu daerah yang tak hingga, dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk invert transformasi Z, kita dapat menghitung langsung dengan integral kontur dan ekspansi dalam deret pangkar dengan variabel Z dan Z pangkat negatif 1. Kemudian dapat juga dilakukan dengan ekspansi pecahan parsial dan melihat tabel pasangan deformasi. Sekian presentasi dari saya untuk tugas buah sinyal dan sistem yang dengan judul sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.